Masih semangat jadi ya? Sebentar lagi saya, kemudian Habib Ubaid. Kalau insya Allah saya duduk sampai habis. Habib Ubaid insya Allah duduk sampai habis. Setelah ceramah nggak pulang kok insya Allah. Tenang saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadana wa mustafana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa sahibil hujjatil qati'ati wal barahin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yawmina hadha ila yawmil liqa'i wad din. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, yang saya hormati para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Ubaidillah bin Idrus Al-Habsyi Al-Habib Ahmad bin Mustafa Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya, Habib Reza, Habib Fadil, yang saya hormati kepada beliau Kiai Haji Muhid Murtada, yang saya hormati kepada beliau pengurus daripada TPQ Al-Karamah. Beliau adalah Al-Ustadz Saniman, Al-Ustadz Saniman, yang saya hormati kepada beliau juga dari Ustadz Yasin selaku pengurus daripada Majelis Ahad PON yang pada malam hari ini telah melaksanakan milad yang ketiga. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah tadi sudah sambutan plus kampanye juga sedikit. Nggih. Betul tidak? Ada kampanye tidak tadi? Kami atas nama Majelis Sholawat Ahad PON tidak mendukung siapapun di dalam pemilihan daripada wali kota. Sekaligus saya tadi hadir di sini, saya juga baru tahu ada beliau hadir. Oke, saya baru tahu beliau hadir. Jadi kalau seandainya ada yang mau memilih daripada beliau tadi, Bapak Jenderal Mahfud, jangan lihat kami, karena kami tidak memilih siapapun dan kami tidak berpolitik di sini. Kita murni sholawatan, ya. Kalau murni sholawatan itu biasanya duduk sampai akhir. Insya Allah barokah. Kalau nggak murni sholawatan, biasanya duduk, setelah duduk, ya memang sibuk beliau kan, banyak kerjaan. Ya. Insya Allah perjalanannya, kalau memang benar-benar lillahi ta'ala, direstui oleh Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang saya hormati seluruh daripada pengurus Nahdlatul Ulama yang ada di daerah ini, ya, dan para bansar, para ansor yang telah hadir. Ada Kiai Ubaid, Masya Allah, baru hadir beliau, ya, Masya Allah, terima kasih. Oh dari tadi ya? Oh dari tadi, ya. Saya yang terlambat berarti. Alhamdulillah. Saya ingin bercerita satu. Ada sebuah hadis daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pernah bercerita dan diriwayatkan muttafaqun alaih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita, dulu pada zaman umat Bani Israel ada 3 orang. 3 orang yang terkena musibah. Orang yang pertama, dia terkena musibah, terkena penyakit belang. Tahu penyakit belang? Ya, kena musibah, dia itu terkena penyakit belang. Kemudian orang yang kedua,
dia itu terkena penyakit botak rotok, dia punya botak rotok. Ya, zaman dahulu juga nggak ada namanya neril dan berbagai jenis daripada sampo-sampo. Kalau sudah rontok, botak habis. Dan zaman dulu namanya orang sudah botak itu aib, tidak baik. Apalagi daerah-daerah yang ada di daerah sana itu, jangankan botak kepala, botak jenggot itu juga mereka aib katanya. Ya, jadi kalau sudah botak itu biasanya perempuan jarang yang suka. Ya, apalagi perempuan itu senang dengan lelaki-laki yang berjenggot. Makanya tumbuk jenggot cepat baik. Sing jomblo kan Habib Ahmad di jenggotnya. Lihat jenggotnya beliau, banyak tidak? Banyak penggemarnya. Jenggotnya Masya Allah, saya cuma kalah jenggot sama beliau. Kalau saya ada jenggotnya, jangankan Habib Ahmad, Jenderal Mahfud juga kalah sama saya. Beliaunya nggak ada cuma ya. Kemudian yang ketiga, ya dia itu buta, nggak bisa melihat. 3 orang ini kata Nabi dapat musibah, yang satu belang, yang satu botak, yang satu buta, nggak bisa melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji daripada 3 orang ini. Turun malaikat berubah wujud menjadi daripada seorang manusia. Pertama datang ke tempat orang yang belang. Sampai di tempat orang yang belang, dia duduk bersama ketiga-tiganya fakir, miskin, gak punya harta. Datang ke tempat yang belang, sampai di sana bercerita, ngobrol. Kemudian malaikat tadi berkata kepada si belang tersebut, belang, kamu ini kalau seandainya punya doa yang mustajab, apa yang kamu inginkan? Dia berkata, saya cuma ingin 2 saja. Saya ingin supaya saya ini tidak belang lagi, kulit saya menjadi kulit putih, kuning, langsat, ganteng, tampan. Dan yang kedua, saya juga ingin menjadi orang kaya. Nek wis ganteng sugih, sapa enggak gelem? Sapa enggak gelem ganteng ganteng kabeh lho. Akeh sing jomblo soalnya gak ganteng, gak sugih. Wis elek melarat, iya. Wis elek melarat beler man. Iku mana iku santri beler itu saya. Santri bulet ono beler ono. Makanya jomblo terus. Dia itu tadi minta supaya apa? Hilang belangnya dan jadi orang kaya. Saya singkat cerita, sebentar lagi ada Habib Ubaidillah. Akhirnya malaikat tersebut berkata, saya akan doakan kepada kamu. Saya akan doakan supaya kamu tidak belang. Saya akan doakan supaya kamu bisa menjadi orang kaya. Didoakan. Setelah didoakan tiba-tiba belangnya hilang. Kemudian oleh malaikat dikasih 2 ekor onta, dikasih 2 ekor onta. Satu pejantan, satu betina. Subhanallah, setelah dikasih 2 ekor onta, barokah itu 2 ekor onta. Ya, beranak sampai dia punya ribuan yang namanya onta. Kemudian malaikat datang kepada orang yang kedua. Setelah ngobrol, diajak berbicara, apa keinginannya? Orang yang kedua yang botak tadi dia berkata, saya ingin punya rambut yang lebat dan saya ingin jadi orang kaya. Didoakan oleh malaikat sampai akhirnya dia pun mempunyai rambut yang lebat, dia tampan, ingin kaya, dikasih 2 ekor sapi. Kasih 2 ekor sapi pejantan dan betina. Selesai itu beranak sampai dia punya peternakan sapi. Datang kepada orang yang ketiga yang buta. Duduk, diajak berbicara, apa keinginannya? Dia ingin bisa melihat, dia ingin menjadi orang kaya. Akhirnya didoakan, selesai, dia pun menjadi orang kaya dengan diberikan 2 ekor kambing. Setelah ketiga-tiganya kaya dan menjadi orang yang terkenal, menjadi orang yang tersohor, tokoh masyarakat,
Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan yang namanya ujian dan cobaan. Ingin tahu? Ingin tahu. Datang malaikat. Malaikat dalam rupa dia seorang fakir miskin, datang ke tempat daripada orang mantan belang ini, yang sudah kaya, dia punya semuanya dan dia tampan, meminta-minta daripada sedekah sampai di depan daripada rumah. Begitu melihat, saya ini, kata si belang, mantan belang ini, saya ini sudah banyak keluarkan sedekah. Kemarin sedekah, kemarin lusa sedekah, kewajiban saya banyak, saya gak punya uang pada saat ini. Sudah, wahai orang fakir, kamu pulang, saya gak punya uang. Akhirnya si malaikat tersebut berkata kepadanya, loh, apa saya kenal dengan kamu? Kamu ini dulu saya kenal, fakir miskin. Kamu dulu ini adalah orang belang. Dulu kamu belang. Entah kenapa kok kamu, kulit kamu sekarang bagus dan kamu jadi orang kaya. Apa kata? Ya. Apa kata si mantan belang dulu? Kamu ini jangan asal nuduh. Saya ini turun temurun anak orang kaya. Turun temurun saya anak orang kaya. Dari mulai bapak saya, kakek saya, semuanya adalah orang-orang kaya. Dan kata siapa saya dulu belang? Saya dari dulu tampan. Dia nggak tahu. Dipikir semua orang bisa dibohongi sama dia. Dipikir semua orang itu nggak tahu daripada aibnya dia, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu daripada hal tersebut. Nah, inilah di zaman sekarang ini nggak ada yang seperti begini. Yang dilihat adalah manusia, padahal segala sesuatu yang ada di dalam diri orang tersebut itu terlihat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang kita itu di depan manusia baik, di depan manusia ceritakan pembangunan masjid, di depan daripada manusia diceritakan baik-baiknya, di depan daripada manusia, Masya Allah, kalau lagi dia itu ada acara datang untuk sholawatan, begitu dia itu menjabat, nggak tahu apakah masih hadir dalam sholawatan atau tidak. Ya, di depan manusia, kalau dia ada keinginan, kalau ada ini, nah ini repot nih. Segala sesuatu yang kita miliki, yang kita kerjakan, semuanya itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Dia menolak, dia mengatakan, enggak, aku bukan belang, aku bukan fakir. Kata malaikat tersebut, kalau memang kamu ini aslinya belang dan kamu sekarang tidak mengakui, maka aku akan doakan kamu supaya kamu menjadi orang fakir dan kamu menjadi orang belang kembali. Yeah. Jadi kalau seandainya saya doakan kepada seluruh para calon daripada wali kota, saya doakan semuanya, kalau jadi semua nggak mungkin dibagi. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa makmurkan daripada rakyat, dia cuma janji-janji kepada rakyat, dia cuma datang kalau ada keperluan kepada rakyat, saya doakan lekas dia itu turun, jangan sampai naik. Siapapun dia, siapapun orang tersebut, tengok, kalau kita itu bisa menjaga Allah. Kan banyak orang zaman sekarang nih, jangankan siapapun yang jadi calon wali kota atau siapa, saya saja belum tentu, Pak. Saya yang di sini, saya orang baik, saya tidak akan korupsi, saya orang sholat, saya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak tahu, mungkin di belakang panggung sini saya bermaksiat kepada Allah, nggak ada yang tahu. Mungkin saya lihat di sini ada orang-orang cantik, saya lihatnya begini, saya kepengen dosa, nggak ada yang tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tahu daripada hal tersebut. Kalau kita bisa menjaga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan dijaga oleh Allah. Makanya kan banyak itu sekarang lagi viral dari berbagai komen daripada para ulama, di mana mereka itu mengajarkan kepada kita untuk takut kepada Allah. Kalau kita takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada diri kita. Ihfazillaha yahfazha
yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahak, itu yang dikatakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Masya Allah menjadi seorang pemimpin dan bisa untuk memakmurkan seluruh daripada rakyatnya. Jangankan rakyatnya, seluruh rakyatnya itu takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Jangankan manusianya, pernah Sayyidina Umar bin Khattab itu ada seekor singa masuk ke dalam pasar, singa tersebut. Seluruh yang ada di pasar lari semuanya, takut untuk diterkam dari yang namanya singa tadi. Lapor kepada Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau masuk ke dalam pasar, masuk ke dalam pasar, didekati itu singa, dijewer kupingnya oleh Sayyidina Umar. Kamu jangan mengganggu penduduk dan rakyatku yang ada di sini. Kamu pergi dari sini. Itu macan cuma nunduk gini seperti seorang murid ketika dijewer oleh seorang guru. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena beliau takut kepada Allah. Semuanya akan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang nggak takut sama Allah, si belang ini tadi. Akhirnya didoakan oleh malaikat. Subhanallah, begitu selesai didoakan malaikat, kembali dia itu belang, dan onta-onta yang dia miliki itu semuanya mati seketika, karena terkena wabah. Datang ke tempat si mantan botak, si malaikat tersebut berkata kepada mantan botak untuk minta sedekah seperti yang dia lakukan kepada orang yang pertama. Sampai di sana ditolak, diusir, dihina. Akhirnya si malaikat berkata, kamu ini kan dulu mantan botak, kamu dulu fakir, kenapa sekarang kok kamu sombong? Apa yang dia katakan? Dia berkata, saya ini kaya turun temurun, bapak saya kaya, ayah saya kaya, kata siapa saya dulu pernah botak. Akhirnya didoakan oleh malaikat tersebut sampai dia kembali melarat, sampai dia itu kembali botak. Dan yang ketiga, datang ke tempat orang yang mantan buta. Sampai di sana dia minta dengan jumlah yang besar. Kemudian si orang yang mantan buta tersebut berkata, kamu minta apa? Apapun yang kamu inginkan, jangankan segitu yang kamu minta, apapun yang kamu bawa itu tidak akan membuat aku sedih, tidak akan membuat aku rugi, kata si mantan. Subhanallah, kata malaikat, ini adalah orang yang benar-benar jujur kepada Allah. Kata malaikat, aku datang ke sini cuma untuk menguji kau. Oleh karena itu, ikhwani rahimakumullah, satu saja yang ingin saya sampaikan dari kisah Nabi Muhammad SAW, dan itu dijadikan adalah sebagai judul oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa? Al-muraqabah lillah. Hendaklah kita itu merasakan bahwa kita selamanya dipantau dan Allah mempunyai CCTV kepada diri kita. Apapun yang kita kerjakan tidak akan luput semuanya. Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada orang melafazkan sedikit pun dari perkataan kecuali ada malaikat di sebelah kanan, malaikat raqib, dan malaikat atid ada di sebelah kiri. Semuanya tertulis. Dan ingatlah daripada hal ini, karena sesungguhnya tidak ada yang kita lakukan, kita laksanakan, kecuali nanti di hari kiamat kita akan dipertontonkan dengan televisi yang begitu besar dan akan dilihat oleh seluruh daripada makhluk. Kalau kita pernah melakukan kemaksiatan, ingat Pak, saking malunya kita dilihat oleh seluruh yang ada di padang mahsyar, daging kita pun akan rontok satu persatu, sedikit demi sedikit, karena menahan daripada rasa malu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada diri kita al-khawfilullah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan rasa bahwa kita selalu dipandang oleh Allah sehingga kita tidak bermaksiat kepada Allah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, innahu ala ma yasha'u jadir wa bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Kepada Habib Ubaidillah alaihi falyatafaddal mashkura.